Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Esa Indri Jaldi dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sejarah Indonesia tentang kebijakan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama adalah Presiden B.J. Habibie. Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1998, menggantikan Presiden Soeharto yang memundurkan diri karena dituntut oleh sejumlah masyarakat atau mahasiswa Indonesia dikarenakan krisis moneter berkepanjangan. Presiden Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 18 bulan atau satu tahun lebih 5 bulan. Kebijakan politik Presiden B.J. Habibie yang pertama adalah pembebasan tahanan politik. B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan pembebasan tahanan politik atau memberikan abolisi kepada para tahanan politik pada masa Orde Baru yang mengkritik pemerintah pada saat itu. Yang kedua, kebebasan pers. B.J. Habibie mengeluarkan kebebasan pers atau pendapat kepada pers atau mengizinkan para media pers untuk berpendapat sedemokratis mungkin. Ya, sebelumnya dikekang oleh Presiden Soeharto selama Orde Baru atau selama 32 tahun. Yang ketiga adalah pelaksanaan referendum kemerdekaan Timor Leste. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie mengeluarkan bijak pendapat kepada para masyarakat Timor Leste supaya tidak ada konflik politik yang berkepanjangan, yaitu melakukan pemilu atau melakukan pilihan kepada rakyat Timor Leste untuk keluar dari Indonesia atau bertahan dari Indonesia. Sebanyak 70% masyarakat Timor Leste memilih merdeka atau keluar dari Indonesia, sementara 30% penduduk Timor Leste memilih tetap untuk menjadi penduduk Indonesia. Kemudian yang keempat adalah penyelenggaraan pemilu bebas dan demokratis. B.J. Habibie mengeluarkan kebijakan menyelenggarakan pemilu bebas dan demokratis dan menetapkan presiden selama 2 periode atau dan menjabat selama 5 tahun. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi pada pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, selamatkan Republik Indonesia dari krisis moneter 1998. Krisis moneter yang mengguncang dunia pada tahun 1998 termasuk Indonesia membuat ekonomi Indonesia sangat krisis pada saat itu, sehingga pemerintah Orde Baru dipaksa mundur oleh para tokoh atau mahasiswa di Indonesia. B.J. Habibie berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter tersebut dan berhasil mengindependensi bank-bank di Indonesia dari kebangkrutan. Yang kedua, bahwa rupiah RI menjadi 6.500 per dolar. Pada saat masa Orde Baru atau pada saat krisis moneter, rupiah melonjak tinggi naik sampai ke harga 15.000. Pada pemerintahan B.J. Habibie berhasil menyelamatkan kenaikan rupiah dari 15.000 menuju 6.500 per dolar. Yang ketiga, reformasi dalam sektor industri. B.J. Habibie menekan sektor industri dengan mengekspor potensi-potensi atau produk-produk yang sangat berkualitas di Indonesia ke luar negeri untuk meningkatkan ekonomi di sektor industri. Yang keempat, berusaha lepas dari jeratan utang IMF. Pada zaman Orde Baru atau pada zaman Soeharto, Indonesia berutang tinggi kepada IMF. Kemudian masalah itu diselesaikan dengan cara B.J. Habibie melunasi utang-utang itu dari sektor ekonomi industri yang meningkatkan dan juga meningkatkan ekonomi Indonesia. Yang kelima, pulihkan sejumlah bank yang nyaris bangkrut. Selanjutnya, yang kedua adalah kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat selama 2 tahun, dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang pertama, Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Yang kedua, Departemen Sosial dibubarkan karena sebagai sarang korupsi. Departemen Sosial itu tidak berfungsi di Indonesia dan di dalamnya banyak orang-orang yang memakan uang negara atau menghambur-hamburkan uang negara.
Yang ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember tahun 1999. Dahulu pada zaman Soekarno, Irian Jaya diproklamirkan karena yang mengandung arti ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Lalu diubah oleh Presiden Gus Dur menjadi Papua, menjadi nama asalnya kembali. Yang keempat, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan merayakan hari rayanya. Sebelumnya pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto sangat anti kepada Chinese atau etnis Tionghoa karena ditakutkan menyebarkan ideologi komunis. Yang kelima adalah membentuk Dewan Ekonomi Nasional. Yang keenam adalah mengeluarkan dekret yang tidak didukung militer, yaitu membekukan MPR dan DPR serta membubarkan Partai Golkar yang dianggap hanya karena para dewan DPR dan MPR tidak berguna dan hanya mengeluarkan uang negara sebanyak mungkin, tetapi hasilnya tidak ada. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi pada pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang pertama, melawan tekanan IMF. Gus Dur menolak keras desakan IMF kepada negara-negara anggotanya untuk melindungi usaha kecil atau menengah yang ada di Indonesia. Yang kedua, perekonomian Indonesia tumbuh mencapai 5%. Pada saat itu Gus Dur terus menekan perekonomian Indonesia sampai akhirnya perekonomian Indonesia meningkat sebanyak 5%. Yang ketiga, ketimpangan mulai menurun dengan lajunya pertumbuhan PDB. Ketimpangan atau kesenjangan sosial yang ada di beberapa wilayah Indonesia menurun karena tumbuhnya positif ekonomi Indonesia yang mencapai 5%. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan, karena sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.